Halo semuanya, selamat datang di video based learning yang akan memaparkan tentang bagaimana mengenal jenis tepung berdasarkan kadar protein. Nah, perkenalkan, saya Mutia Zahra dan Akhil Budiman dari jurusan Hai, Teknik Industri di Bina Nusantara University Online. Nah, jangan lupa untuk simak videonya ya. pernah nggak sih kamu merasa bingung kenapa kue buatanmu gagal? Padahal sudah mengikuti resep. Bisa jadi karena jenis tepungnya salah. Ternyata tiap tepung punya kadar protein yang berbeda-beda dan fungsi yang nggak sama loh. Yuk kita kenali jenis-jenis tepung biar hasil kuemu jadi sempurna. Nah, dalam video ini ada 4 jenis tujuan pembelajaran yang akan kita bahas. Yang pertama adalah kita akan mempelajari bagaimana pengertian dari tepung dan kadar protein. Yang kedua, bagaimana kita bisa membedakan antara tepung protein rendah, sedang, tinggi, serta ada satu bonus jenis lain loh. Yang ketiga adalah bagaimana sih mengetahui contoh penggunaan tiap jenis tepung dalam produk pangan. Yang keempat, bagaimana cara memilih tepung sesuai dengan kebutuhan dengan kue yang akan kamu buat. Nah, apa sih itu tepung dan apa hubungannya dengan kadar protein? Tepung adalah hasil penggilingan dari biji-bijian, umbi, atau bahan pangan lainnya yang kemudian diolah menjadi bubuk yang halus. Kandungan proteinnya berperan penting dalam menentukan karakter adonan, mulai dari kekuatan, elastisitas, atau juga keuletan dari adonan tersebut. Semakin tinggi kadar protein dalam tepung, semakin kuat dan kenyal adonan yang dihasilkan pada makanan kalian. Nah, yang pertama akan membahas tentang protein rendah. Tepung protein rendah memiliki kadar protein sekitar 7-9%. Karena kandungan glutennya sedikit, adonan yang dihasilkan akan menjadi lebih lembut, ringan, dan juga mudah hancur saat kamu gigit. Nah, teksturnya juga yang halus membuat tepung ini juga paling cocok loh digunakan untuk membuat kue kering seperti cookies, cake, ataupun biskuit yang membutuhkan hasil akhir lembut dan juga renyah. Selanjutnya, ada tepung protein sedang. Tepung protein sedang memiliki kadar protein 10-12%. Tepung ini dikenal sebagai tepung serbaguna karena memiliki keseimbangan antara kekuatan, kelembutan, dan kandungan glutennya cukup untuk membuat adonan menjadi elastis, tapi tetap lembut saat dimakan. Jenis tepung ini cocok digunakan untuk berbagai olahan seperti donat, martabak, pancake, hingga aneka gorengan yang membutuhkan tekstur empuk namun tidak keras. Nah, selanjutnya di tepung protein tinggi. Tepung protein tinggi memiliki kadar protein sekitar 12-14%, sehingga kandungan glutennya cukup banyak. Nah, hal ini juga membuat adonan yang sangat elastis, kenyal, dan mampu mengembang sangat baik. Tekstur seperti ini juga sangat penting loh untuk olahan yang membutuhkan struktur yang kuat, seperti roti, pizza, ataupun mie. Nah, dengan tepung ini kalian bisa menghasilkan hasil akhir yang lebih kenyal, empuk di dalam, dan tetap kokoh saat dipotong ataupun digulung. Ini jenis tepung terakhir yang akan kita bahas ya guys, yaitu adalah tepung gluten free. Tepung atau tepung yang paling sehat. Tepung gluten free menjadi pilihan yang ideal bagi penderita intoleransi terhadap gluten maupun mereka yang ingin menjaga pola makan yang lebih sehat. Tepung ini dibuat dari bahan seperti beras, jagung, singkong, atau almond. Tepung ini menghasilkan tekstur yang lembut pada berbagai hidangan. Selain aman, rasanya tetap enak dan mudah digunakan untuk kue, roti, atau masakan sehari-hari yang praktis serta memberikan hasil yang memuaskan bagi setiap pembuat makanan.
Nah, selanjutnya kita akan membandingkan tabel jenis tepung berdasarkan tabel-tabelnya nih. Nah, ini adalah perbandingan ketiga jenis tepung yang sudah kita bahas sebelumnya. Yang pertama yaitu tepung protein rendah, kedua sedang, yang ketiga tinggi. Nah, ketiga tepung tersebut memiliki masing-masing karakteristik yang berbeda. Nah, semakin tinggi kadar proteinnya, adonan akan semakin kenyal, kuat, dan elastis. Sebaliknya nih, tepung dengan protein rendah menghasilkan tekstur yang lebih lembut dan rapuh. Oleh karena itu, penting untuk memilih jenis tepung yang sesuai dengan produk yang ingin kamu buat, supaya hasil masakan ataupun kue sesuai dengan harapan kamu. Nah guys, pernah nggak sih kalian melihat ada hewan semacam kutu atau serangga di dalam tepung yang kalian simpan, yang sudah lama kalian simpan? Nah, itu mungkin akibat dari penyimpanan tepung yang kurang baik. Untuk menjaga kualitas tepung, ada beberapa tips yang bisa kita bagikan nih. Yang pertama, simpan dalam wadah yang kedap udara agar terhindar dari kelembaban dan serangga. Kemudian, letakkan di tempat yang sejuk, kering, dan tidak terkena sinar matahari langsung. Kamu bisa menambahkan silika gel atau daun salam untuk membantu mencegah kutu untuk masuk. Dan jangan lupa memberikan label tanggal pembelian agar lebih mudah dalam memantau kesegaran tepung. Jika ingin menyimpan lebih lama, kalian bisa menyimpannya di dalam kulkas. Nah, itu guys, tips yang bisa kalian gunakan untuk memperpanjang usia simpan tepung. Tapi jangan lupa ya, jika kalian beli tepung dalam kemasan, biasanya sudah tertera tanggal kadaluarsa, sehingga jika sudah melewati tanggal tersebut, sebaiknya tidak digunakan lagi ya guys. Nah, setelah banyak membahas tentang jenis-jenis tepung dengan kadar proteinnya, pernahkah sih kalian berpikir bahwasanya apa ya bahaya mengkonsumsi tepung yang berlebih? Nah, ada banyak hal yang bisa menyebabkan tubuh kita menimbulkan penyakit ketika mengkonsumsi tepung secara berlebih. Nah, yang pertama adalah mengakibatkan kenaikan berat badan atau obesitas. Yang kedua adalah peningkatan risiko diabetes dan penyakit jantung. Yang ketiga, gangguan pencernaan dan konstipasi, ketergantungan pada karbohidrat, serta kekurangan nutrisi yang esensial. Nah, baiknya guys, konsumsilah tepung dengan jenis jumlah yang moderat dan seimbang dengan nutrisi yang lain ya. Nah, kita udah sampai tahap akhir nih guys, yaitu tentang kesimpulan. Pernah nggak sih kalian mencoba ngebuat martabak atau masakan lainnya, tapi martabak yang kalian buat itu tuh bantat guys? Jadi mungkin itu terjadi kesalahan ketika pemilihan tepung guys. Nah, tepung yang digunakan untuk pembuatan martabak itu adalah tepung yang memiliki protein tinggi ya guys. Nah, ini memiliki tujuan agar tekstur dari adonan martabak tersebut lebih elastis, sehingga adonan martabak bisa menampung buih atau gelembung-gelembung ketika dalam proses fermentasi. Nah, ini yang gelembung-gelembung itu yang membuat adonan martabak itu seperti bersarang kayak gitu ya guys. Nah, kemudian kenapa cookies bisa lembek atau meleleh dan tidak keras dan kering? Cookies yang lembek atau meleleh biasanya dibuat dengan tepung yang memiliki kadar protein rendah, kandungan glutennya sedikit, jadi adonan tidak banyak mengikat, menghasilkan tekstur yang lembut, rapuh, dan mudah meleleh saat dipanggang. Nah itu guys, akhir dari pembahasan kita dalam membahas jenis-jenis tepung. Ada 4 jenis tepung yang kita bahas ya guys. Yang pertama yaitu adalah tepung protein rendah, tepung protein sedang, tepung protein tinggi, dan juga tepung gluten free. Nah, masing-masing tepung ini memiliki fungsi dan tujuan masing-masing ya guys. Jadi pastikan ketika kalian akan membuat suatu masakan, disesuaikan dengan kadar protein yang dibutuhkan ya, agar adonan yang masakan yang kalian bikin itu nggak bantet ya guys.
sampailah kita di penghujung video. Ada 3 referensi yang kita gunakan dalam membuat video ini dari J. Kusnandar, Putri Adan Rahmawati, dan yang ketiga dari Siombing. Terima kasih atas referensi yang telah kita gunakan kepada pembuat dari jurnal atau video dari YouTube yang kita gunakan. Terima kasih ya teman-teman, sampai bertemu di video Business Learning kita selanjutnya. Dadah!